Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Dari mana Tuhan mengenal orang untuk diselamatkan? Kalau orang pengen selamat, tentu harus berusaha. Dan usahanya tidak hanya menjalankan hal-hal yang ritual, hal-hal yang standar, umume, lumrahe, tetapi lebih dari itu. Apa? Membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan tindakan-tindakan yang baik. Kurang lebih seperti itu pesan Injil yang hari ini kita dengarkan. Ketika Yesus berpesan kepada orang-orang, ketika ditanya, "Tuhan, sedikitkah saja orang yang diselamatkan?" Tuhan tidak menjawab sedikit atau banyak, tetapi berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Ketika mereka mencoba menjawab ataupun memberikan penjelasan siapa mereka, mereka menyatakan diri, "Kami telah makan dan minum bersama engkau." Lalu kan kita ingat peristiwa penggandaan roti, bisa jadi makan bersama di situ. Dan mungkin di kisah-kisah makan dan minum yang lain yang tidak tertulis dalam Injil. "Dan kami telah mendengar pengajaranmu di jalan-jalan." Ya, bisa jadi ubyang-ubyung Yesus kesana kemari lalu mendengarkan pengajaranmu. Dan mereka sudah mengatakan seperti itu. Maka tadi saya mengatakan itu standar, umume, lumrahe. Tetapi yang Tuhan maui dari mereka, dan kemauan Tuhan itu juga untuk kita yang hidup pada zaman sekarang. Tuhan maui seperti apa? Berbuat baik. Karena mereka mengatakan, "Ya sudah tadi makan minum dan juga mendengarkan pengajaranmu." Tetapi makan bersama dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, tidak mengubah sifat atau sikap hidup mereka. Sifat atau sikap yang seperti apa? Yesus sudah menunjukkan, "Hai kalian yang berbuat jahat." Jadi makan minum bersama Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus tidak otomatis hidupnya baik, tapi harus berjuang untuk berbuat baik. Mengapa Yesus tadi menunjukkan kepada mereka, semua itu tidak mengubahmu untuk berbuat baik, karena pada dasarnya kalian adalah pembuat kejahatan.
Dan itulah yang Yesus katakan, berjuanglah, berusahalah untuk masuk pintu yang sempit. Nah, menjadi wong-wong sing raunem, menjadi pribadi-pribadi yang tidak standar, lebih dari itu. Caranya bagaimana? Belajar rendah hati. Pintu sempit itu bukan mengubah pintunya lalu diubah menjadi besar, tidak. Pembandingnya adalah kalau orang gemuk mau masuk pintu sempit, pintunya jangan dibongkar menjadi besar, minimal dietlah supaya kurus bisa masuk pintu itu. Artinya belajar rendah hati, mengubah diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang sejalan dengan makan minum bersama dengan Yesus, merayakan Ekaristi ini, sejalan dengan mendengarkan pengajaran Yesus. Sejalan seperti apa? Ya pas kalau kita membaca kitab suci. Moga-moga dua peristiwa itu menjadikan kita mampu rendah hati. Supaya apa? Nah, tujuannya kan selamat. Kalau tidak mau selamat ya jangan diet, jangan berbuat baik. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.